Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Puguh Rahmat Saputro, Guru PJOK SMK Saya Surakarta, CGB Angkatan 9 tahun 2023. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan koneksi antar materi modul 2.2 tentang pembelajaran sosial emosional. Ada dua pertanyaan pemantik terkait koneksi antar materi modul 2.2. Yang pertama, kesimpulan tentang perubahan pengetahuan, keterampilan, sikap sebagai pemimpin pembelajaran setelah mempelajari modul ini. Yang kedua, apa keterkaitan pembelajaran sosial dan emosional yang telah saya pelajari dengan modul-modul sebelumnya. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, kesimpulan tentang perubahan pengetahuan, keterampilan, sikap sebagai pemimpin pembelajaran setelah mempelajari pembelajaran sosial dan emosional, yaitu 1. Dengan mempelajari materi pembelajaran sosial dan emosional, maka kita sebagai guru mampu dan menghayati emosi atau kesadaran diri, mampu menetapkan dan mencapai tujuan positif atau pengelolaan diri, merasa dan menunjukkan rasa empati kepada orang lain atau kesadaran sosial, mampu membangun dan mempertahankan hubungan yang positif atau kemampuan berelasi, dan mampu membuat keputusan yang bertanggung jawab atau mengambil keputusan yang bertanggung jawab, yang merupakan 5 kompetensi sosial yang harus dimiliki dan diaplikasikan oleh seorang guru. Setelah mempelajari 5 kompetensi sosial, kita sebagai guru harus bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik di sekolah maupun di rumah, agar dapat menjadi figur atau contoh bagi siswa untuk mewujudkan situasi belajar yang aman, nyaman, dan menyenangkan bagi murid, untuk menanamkan karakter murid yang berbudi pekerti luhur, sehingga dapat menciptakan budaya positif pada murid, baik dari segi pengetahuan, keterampilan, maupun perilaku. Pertanyaan kedua, keterkaitan pembelajaran sosial dan emosional yang telah saya pelajari dengan modul-modul sebelumnya. Dengan modul 1.1, yaitu pembelajaran sosial dan emosional, dapat melatih siswa untuk mengenali dan memiliki kesadaran diri sesuai kodratnya untuk menanamkan budi pekerti luhur, sehingga terwujud lingkungan belajar yang aman, nyaman, tenang, dan menyenangkan dengan berpusat pada siswa. Dengan modul 1.2, pembelajaran sosial dan emosional akan mampu menyadarkan akan pentingnya nilai dan peran guru penggerak dalam mewujudkan seorang pemimpin pembelajaran yang mampu menumbuhkan nilai-nilai karakter siswa sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Dengan modul 1.3, pembelajaran sosial dan emosional dapat menggali nilai-nilai positif yang ada pada diri siswa, guru, dan lingkungan sekitar, sehingga dapat menjadi sebuah kekuatan kita untuk mewujudkan visi yang telah disusun dengan langkah bagja dan pendekatan inquiry apresiatif. Dengan modul 1.4, melalui pembelajaran sosial dan emosional, mampu mengontrol diri dan emosi setiap individu, sehingga dapat menanamkan budaya positif di lingkungan sekolah untuk mewujudkan lingkungan belajar yang aman, nyaman, tenang, dan menyenangkan. Dengan modul 2.1, yaitu melalui pembelajaran sosial dan emosional, guru dapat mewujudkan lingkungan belajar yang aman, nyaman, tenang, dan menyenangkan, sehingga guru dapat dengan mudah memilih strategi pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan kondisi dan keadaan siswa. Adapun setelahnya akan ada 3 pertanyaan tambahan. Pertanyaan tambahan yang pertama adalah, sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa pembelajaran sosial emosional hanya diterapkan pada saat pembelajaran saja, sehingga pembelajaran sosial emosional ini dimasukkan ke dalam modul atau RPP berdiferensiasi. Ternyata materi pembelajaran sosial dan emosional ini
bisa diaplikasikan baik di lingkungan sekolah maupun di kehidupan sehari-hari di luar lingkungan sekolah. Dan jika pembelajaran sosial emosional ini benar-benar diaplikasikan oleh semua orang, maka tidak akan ada orang yang saling menghujat dan saling berselisih, karena masing-masing dapat mengontrol diri dan emosionalnya masing-masing. Pertanyaan tambahan kedua tentang 3 hal mendasar dan penting yang saya pelajari adalah: 1. Tentang 5 pembelajaran sosial emosional. Yang pertama adalah tentang kesadaran diri, yang kedua adalah pengelolaan diri, yang ketiga adalah kesadaran sosial, yang keempat adalah kemampuan berelasi, yang kelima adalah mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Hal yang kedua adalah mindfulness, yaitu kesadaran diri atau mindfulness merupakan kegiatan akan menyadari secara penuh yang terjadi dalam diri kita secara sengaja, dengan niat menyatukan pikiran, perasaan, dan tubuh kita untuk fokus apa yang dilakukan. Tentunya hal ini menjadikan kesadaran penuh dan memberi suatu pandangan yang positif. Hal lainnya ketika berbicara dengan seseorang, untuk mendengarkan informasinya secara fokus dan penuh perhatian. Hal yang ketiga adalah tentang kesadaran biologis atau well-being. Well-being adalah keadaan pada seorang individu yang digambarkan dengan adanya rasa bahagia, kepuasan, tingkat stres yang rendah, sehat secara fisik dan mental, serta kualitas hidup yang baik. Adapun perubahan yang akan saya lakukan bagi murid saya, yaitu dengan penerapan pembelajaran sosial emosional melalui pembelajaran sosial emosional secara eksplisit maupun pembelajaran sosial emosional yang terintegrasi dalam praktek mengajar dan kurikulum akademik, penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah yang mendukung sehingga murid mampu melatih 5 kompetensi sosial dan emosionalnya. Adapun bagi teman sejawat atau guru-guru yang lain, saya akan berbagi hal baik tentang pembelajaran sosial emosional dengan cara mempraktekkan secara langsung, memberikan contoh secara langsung pada diri saya agar dapat menjadi contoh untuk teman-teman sejawat, dan akan mendiseminasikan materi pembelajaran sosial emosional kepada teman sejawat agar bisa mempraktekkan dan saling merefleksi dari materi yang didapatkan. Sekian koneksi antar materi modul 2.2. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi pada materi yang selanjutnya. Mulailah tergerak untuk bergerak dan bisa menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.